Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan Tuhan mencintai dan memberkati kita semua. Saya menyapa setiap saudara juga yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara, tahun ini kita banyak belajar tentang influence. Pengaruh karena dunia penuh dengan pengaruh dan kita harus menjadi terang dan garam Tuhan. Untuk tidak dipengaruhi tetapi justru membawa pengaruh terang Kristus. Dan bulan ini saudaraku, subtema kita adalah against the grain, atau berani melawan arus yang salah. Saudara lihat bagaimana hari ini dunia sedang dipenuhi dengan banyak kekacauan, dengan banyak masalah, dengan banyak protes, kemarahan dan kebencian. Nah, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan jelas tidak boleh terbawa oleh arus yang salah. Tetapi kita harus berani melawan arus yang salah untuk kita terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, dunia sedang dipenuhi dengan kebencian. Di mana-mana ada banyak ujaran kebencian, ujaran kemarahan. Lalu pertanyaannya, maukah kita berbeda dengan dunia? Bahkan beberapa anak Tuhan bertanya kepada saya, Pastor Lukas, kenapa saya sudah percaya Tuhan, sudah menjadi Kristen yang baik, tetapi masih ada orang yang gak suka dengan saya. Bahkan ada orang membenci saya. Ada haters yang ternyata di sekitar saya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang serupa mungkin juga menjadi pertanyaan kita. Saya mau tanya dulu, siapa saudara yang sadar dan merasa di sekitar saudara ada orang-orang yang gak suka dengan saudara atau menjadi haters, orang yang benci dengan kita. Yang merasa ada kata yes. Oh, ternyata semua, ya kan saudaraku. Nah, mari kita belajar, jangan sampai saudara kaget. Kalau kita ikut Tuhan, jadi anak Tuhan, sungguh-sungguh melakukan firman, kok ada orang gak suka sama kita, bahkan menjadi pembenci kita. Yesus sendiri sudah memberikan sebuah perintah dan penjelasan. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat 19. Tuhan Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu. Saudara, ini kabar kurang menyenangkan, tapi ini kenyataan. Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia, dunia, orang-orang dunia, telah lebih dulu membenci aku, membenci Yesus daripada kamu. Ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku Tuhan telah memilih kamu dari dunia. Semua kita sejak percaya Yesus, kita bukan milik dunia lagi, tapi kita adalah milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maka lihat kalimat terakhir, sebab itulah dunia, apa baca sama-sama apa? Sebab itulah dunia apa? Baca keras, membenci kamu. Jadi nggak usah heran ketika ada orang yang gak suka dengan saudara, orang yang membenci saudara, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, dunia akan membenci kamu. Karena mereka lebih dulu telah membenci Yesus, maka kita murid-muridnya pun juga akan ada orang-orang yang membenci kita. Nah, dari kalimat ini kita belajar, sebagai pengikut Yesus, kita dilarang jadi pembenci. Kita dilarang jadi pendendam. Semua orang-orang yang suka benci dan dendam katakan yes. Oh enggak ada, puji Tuhan. Semua para pengampun dan orang yang penuh dengan kasih katakan yes. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak boleh menjadi pembenci. Kita enggak boleh jadi haters. Tetapi kita harus siap untuk dibenci. Saudara, ini kenyataan. Sebaik apapun saudara, akan ada orang yang gak suka, akan ada haters. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan lebih dulu. Nah, sekarang kita merenungkan, kira-kira orang gak suka dengan kita, bahkan benci dengan kita itu, kira-kira penyebabnya apa sih? Saya merenungkan dan saya mendapatkan jawaban. Beberapa penyebab orang bisa membenci kita karena kesalahan kita dan ketidakbijaksanaan kita.
Mungkin selama ini kita arogan, sombong. Mungkin selama ini kita adalah orang yang egois, orang yang mau menangnya sendiri di kerjaan, mau menangnya sendiri dalam keluarga, dalam komunitas. Mungkin kita adalah orang yang seringkali bertindak kasar, atau juga adalah orang yang seringkali hanya memamerkan, nyombongkan diri di hadapan orang. Sehingga tanpa sadar ada orang benci sama kita karena kesalahan dan ketidakbijaksanaan kita. Namun berikutnya ada orang benci pada kita, kenapa? Karena iri hati melihat kelebihan kita. Orang iri hati melihat kecantikan dan kegantengan saudara. Gak ada yang amin. Siapa yang merasa cantik dan ganteng? Yes. Ya kan? Saudaraku, ada orang mungkin iri hati melihat keberhasilan saudara, kesuksesan saudara. Dan ingat, ini bisa membuat orang jadi gak suka dengan kita. Bahkan saya pelajari orang bisa, saudaraku, membenci kita karena hasutan. Sebenarnya orang itu gak ada apa-apa dengan kita. Tapi kan ada orang menghasut, memprovokasi, akhirnya orang itu panas, akhirnya ada provokator yang membuat dia mulai emosi dan gak suka dengan kita. Namun kabar baiknya, ada orang bisa benci kita, gak suka kita. Kenapa? Tanpa sebab. Ada orang gak suka sama kita karena tanpa sebab. Mana bisa sih Pastor Lukas? Loh, Alkitab sendiri ngomong kok. Mari kita lihat. Daud, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang melekat dengan Tuhan. Dia berkata apa? Mazmur 69 ayat 5. Orang-orang yang membenci aku, baca sama-sama apa? Tanpa sebab. Lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Makanya teman-teman yang sudah nggak punya rambut di kepala, berbahagia. Berarti saudara nggak punya musuh lagi. Tapi saudara, lihat di sini, lihat kemari saudaraku, Daud sendiri berkata, orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada jumlah rambutku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku apa? Tanpa sebab. Ya kan? Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Saudara, jadi ada banyak penyebab orang bisa nggak suka dengan kita, orang benci dengan kita. Bahkan bisa-bisa tanpa sebab. Nah, saya sadar bahwa ternyata gereja sudah banyak mengajar kita untuk menjadi pengampun. Untuk kita betul-betul tidak hidup dalam kebencian. Siapa yang mau menjadi pengampun katakan haleluya. Nah, tetapi jarang sekali kita mendengar khotbah. Bagaimana cara yang benar, bagaimana respon yang benar ketika orang membenci kita. Nah, izinkan hari ini Tuhan mengajar kita ketika kita tidak mau benci sama orang, tapi kenapa ada orang tetap benci sama kita? Dan apa respon kita? Bagaimana cara kita menghandle-nya sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, pagi ini saya harap saudara semua pasang seatbelt di kursi Anda. Siap-siap supaya tidak ada yang kaget mendengar juru khotbah saya. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah kill your haters. Bunuh pembencimu. Oh, ini pendeta kok aneh. Jangan salah ngerti dulu, jangan salah ngerti dulu. Membunuh pembencimu, di sini yang saya maksud bukan berarti saudara membunuh para pembenci kita secara hurufiah, enggak. Tetapi bagaimana cara kita bisa mengalahkan para pembenci kita. Dan siapa tahu dari haters, dari orang yang membenci kita hari ini, satu kali mereka berubah jadi fans berat kita, bahkan jadi orang-orang yang bersama-sama dengan kita, yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bunuh pembencimu. Bagaimana caranya? Saudara sekalian, mari kita belajar dari Alkitab. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang gak suka dengan kita. Orang-orang yang benci dengan kita. Baik mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena hasutan, mungkin juga tanpa sebab. Nah, mari kita lihat Kolose 4 ayat 5-6. Ini bukan ide saya, ini bukan pendapat saya, tapi izinkan Alkitab yang menjawab. Hiduplah dengan penuh hikmat. Kata bersama saya, hikmat. 2, 3. Terhadap orang-orang luar.
terhadap outsider, orang-orang yang tidak percaya Tuhan maupun termasuk para haters kita. Hiduplah dengan penuh hikmat, pergunakanlah waktu yang ada. Ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang, termasuk orang yang membenci kita. Nah, di sini Paulus berkata, hendaklah kamu hidup penuh dengan hikmat. Kata bersama saya, penuh dengan hikmat. Dan dari kalimat firman ini, kita belajar bahwa hikmat itu akan memampukan kita memberi jawab kepada setiap orang, termasuk kepada para haters kita, sehingga akhirnya mereka mendapatkan jawaban. Nah, saudara, bagaimana cara membunuh haters kita? Yang pertama, bunuh pembencimu dengan permainan cantik. Kill your haters with elegant play. Bunuh pembencimu dengan permainan cantik. Saudara, hidup ini seperti permainan catur. Maka diperlukan hikmat, diperlukan kecerdasan, kecerdikan dalam menjalankan setiap bidak-bidak yang ada agar kita mencapai kemenangan. Yesus berkata, hendaklah kamu tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti apa? Ular. Mari kita belajar, kita bermain cantik. Sehingga kita akhirnya, saudaraku, benar-benar punya strategi yang benar sesuai Alkitab. Kenapa? Lihat Kolose 4 ayat 5-6 ini. Saya coba sekarang baca dalam Alkitab bahasa sehari-hari. Di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, outsider, termasuk orang-orang yang pembenci kita, lihat. Hendaklah kalian hidup bijaksana. Kata bersama saya, hidup bijaksana. The Message Bible berkata apa? Use your head. Tidak cuma hanya bicara use your heart, tapi juga use your head, use your brain. Ya. Dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ayat 6, hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu, nah ini penting. Kalau kita harus pakai hikmat, kita pakai otak kita, kepala kita, kebijaksanaan kita, supaya hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan orang, termasuk para haters kita. Saudara sekalian, lihat bagaimana Paulus mengajar kita. Kita harus menghadapi para orang-orang yang tidak suka dengan kita dengan bermain cantik. Dan kalimat ini menjelaskan buat kita pakai otak kita, pakai kepala kita. Kekristenan tidak hanya menggunakan roh. Kita harus hidup dalam roh. Tapi Tuhan juga memberi kita otak supaya kita menghadapi dunia ini. Dan bisa menjawab bukan sesuatu yang kemudian tidak masuk akal. Tetapi menjawabnya sesuai dengan logika. Nah, hadapi kebencian bukan dengan otot. Bukan dengan emosi, namun dengan otak. Nah, saudara sekalian, lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri. Dia menghadapi para pembencinya, hatersnya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Anda tahu, yang namanya ahli Taurat, bro, sis, kita semua kalah. Saudara saja suruh cari kitab Nehemia, bingung enggak? Di mana letaknya? Bingung, pastor. Itu namanya ahli Taurat. Dari Kejadian sampai Maleaki, titik komanya pun hafal. Bayangin saudara. Jadi saudara, Yesus menghadapi orang-orang pandai secara Taurat. Nah, bagaimana Yesus? Enggak cuma bilang tanya sama Tuhan. Loh, memang kita perlu tanya sama Tuhan. Tapi dunia tidak perlu hanya tanya sama Tuhan langsung. Tapi dunia perlu jawaban yang pasti bagi dunia yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Yesus adalah jawaban. Dan kita anak-anaknya harus bisa menjawab, menjelaskan dengan otak, dengan hikmat. Supaya dunia, bahkan para pembenci kita bisa mengertinya. Saudara sekalian, lihat bagaimana Tuhan Yesus. Ketika mau dijebak, supaya akhirnya dengan sebuah kalimat, maka Yesus bisa dipenjarakan. Ditangkap dan dipenjarakan. Mereka datang menjebak, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar?
Lihat, Yesus tidak hanya menjawab dengan bahasa roh atau menjawab dengan berdoa. No. Yesus kemudian pakai otak, pakai head. Ambil uang, coba beri pada saya. Ini gambar siapa di uang? Kaisar. Lalu Yesus berkata, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Dan berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Maka semua musuh-musuhnya yang mau menjebak dia, bungkam semua. Karena Yesus bermain cantik. Bahkan ketika ada seorang wanita yang kedapatan berzina, mereka bertanya, bolehkah kita merajam wanita ini dengan batu? Yesus kemudian nulis-nulis dulu di tanah. Jawaban saya, kenapa dia nulis-nulis di tanah? Enggak langsung jawab. Perlu waktu juga untuk kita bisa minta hikmat Tuhan, untuk kita bisa menjawab. Betul, saudaraku? Enggak langsung asal jawab. Tapi ada kalanya kita tanya Tuhan, minta hikmat Tuhan. Tiba-tiba Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, biarlah dia yang pertama ambil batu, lempar wanita itu. Mereka mundur, pergi satu persatu. Dan Yesus bermain cantik, mengalahkan para hatersnya. Kalau Tuhan Yesus saja memberi teladan demikian, kita anak-anaknya juga bunuh para pembenci kita. Bukan dengan otot, emosi, tapi dengan otak kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, permainan cantik yang membunuh para pembenci itu apa? Perbaiki kesalahan. Saudara, cara terbaik untuk kita bermain cantik, perbaiki kesalahanmu. Kenapa? Karena seringkali orang benci sama kita. Karena kita buat kesalahan mungkin. Kita kurang bijaksana. Dan percayalah, haters kita itu sebetulnya adalah lover terbaik kita. Enggak percaya, saya ulang lagi. Haters kita itu sebenarnya lover terbaik kita. Mereka orang-orang yang sangat cinta dan perhatian sama kita. Enggak percaya? Saudara lihat orang lain posting sesuatu foto di sosial media. Anda cuma lihat biasa aja. Tapi para haters Anda akan lihat foto Anda, dia perbesar, dia lihat semuanya, dia cari, dan ternyata apa yang salah? Ternyata, saudaraku, rambut kanan dan kiri Anda miring sebelah, saudara. Langsung dia mengkritik Anda. Dan sebenarnya, kritikan para haters kita, itu enggak selamanya jelek, tapi ada kalanya untuk perbaikan diri kita. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya kan? Perbaiki kesalahan kita. Apalagi berespon tetap cool. Ini loh paling penting. Jangan kepancing emosi. Jangan malah berantem ribut. Tapi kita harus dengan strategi, dengan hikmat, dengan otak untuk kita bisa berespon tetap cool. Kenapa? Karena ketika kita marah, emosi, kebakaran jenggot, itu yang ditunggu oleh para haters kita. Tetapi kalau kita tetap cool, maka mereka akan semakin penasaran. Amsal berkata, orang yang cepat marah memperbesar kebodohannya. Semakin kita emosi, semakin kelihatan bodoh. Tapi semakin kita tenang, penguasaan diri, power under control, maka disitulah kita akan bisa membunuh para pembenci kita. Berani hadapi dengan cerdas. Saya mengajar siap saudara, kalau Anda dibully, di tempat kerjaan, di keluarga, atau di masyarakat. Kalau Anda dimusuhi, saudara jangan jadi pengecut malah lari, tidak berani. Yesus berani hadapi. Tapi dengan cerdas. Mereka mencoba menjebak pakai Alkitab, maka Yesus pun juga menghadapi dengan lebih cerdas. Iblis mau menjatuhkan Yesus dalam godaannya pakai ayat Alkitab yang diputar. Tapi Yesus juga menghadapinya dengan kebenaran Alkitab yang benar. Nah, kita harus berani hadapi dengan cerdas. Jangan jadi coward, pengecut yang cuma berani main di belakang. Tapi kita harus berani hadapi dengan cerdas. Yang setuju katakan yes. Jadikan Tuhan sebagai pembelamu. Percaya ketika ada orang membenci saudara, hadapkan semua ke Tuhan. Dan kita biji mata Tuhan. Walaupun salah, tapi kalau kita cepat bertobat, perbaiki. Maka percayalah, pembelaan Tuhan nyata buat saudara dan saya. Siapa yang mau dibela oleh Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya sudah melihat dalam hidup saya,
Ketika saya disalah mengerti orang, dibenci dan sebagainya, saya bertobat, saya mau berubah, tapi saya hadapkan ke Tuhan. Dan saya melihat bagaimana pembelaan Tuhan nyata sekali. Dan ingat bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Siapa yang menyentuh biji mata Tuhan, jelas berurusan dengan Tuhan sendiri. Pembelaan manusia terbatas. Tapi kalau pembelaan Tuhan tidak terbatas. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bunuh pembencimu dengan permainan cantik. Yang kedua, Lukas 6 ayat 27-28. Tuhan Yesus bilang begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Siapa di sini orang yang mau mendengar perintah Tuhan? Katakan, yes. Aku Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Oh. Ngampuni saya gampang Pak. Tapi suruh ngasih. Bengkoang satu itu, aduh. Durian satu itu, aduh. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan ini tidak hanya Yesus ucapkan, tapi dia hidupi. Lihat bagaimana di atas kayu salib, di depan para pembencinya, orang-orang yang mengkhianati dia, Yesus berkata bagaimana dia mengampuni, dia mendoakan orang-orang membenci. Dan hari ini saudaraku, mari kita belajar membunuh para pembenci kita. Yang kedua, bunuh pembencimu dengan kebaikan. Kill your haters with kindness. Memang gak masuk akal pastor. Dunia, arus dunia sekarang benci, balas dengan benci. Lu bisa jahat, gua lebih jahat lagi. Tapi kita harus berani against the grain. Kita harus berani melawan arus yang salah. Dengan cara apa? Bunuh pembenci kita bukan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Dunia membalas kebencian dengan kebencian. Itu normal. Tetapi Alkitab mengajar agar kita membalas kebencian dengan kebaikan. Lihat bagaimana Tuhan Yesus membalas para pembencinya dengan pengampunan, dengan mendoakan mereka. Bahkan yang menarik saudaraku, di tengah rasa sakit Tuhan di kayu salib, dia masih menunjukkan kasihnya kepada salah seorang penjahat di sebelah Yesus yang bertobat. Yesus berkata, bro, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Cara membalas kebencian dengan kebaikan, ampuni dan kasih para pembencimu. Saudara, memang sulit, memang berat, tapi minta kekuatan Tuhan. Kalau mertua kita menyakiti kita, atau mungkin ipar kita membenci kita, atau teman kerja kita yang menjadi haters kita, mari kita belajar ampuni dan kasih para pembencimu. Dan berbuat baik kepada para pembencimu. Saya pesan buat saudara semua, kebaikan apa yang Anda bisa kerjakan, nggak perlu yang muluk-muluk, yang sederhana saja. Begitu orang yang membenci Anda posting sesuatu yang baik, like. Nggak ada yang amin. Berapa banyak, oh nggak sudi saya mau nge-like dia. Kalau dia posting yang baik, like. Komen yang baik. Apa salahnya? Cuman pencet. Dan itu termasuk kita membalas yang jahat dengan kebaikan. Waktu lihat dia makan di Chinatown, restoran yang sama dengan saudara, langsung datangi kasir. Meja itu saya bayarin. Maka Anda menumpuk bara api di atas musuh Anda. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan berdoa bagi para pembencimu. Doanya melepaskan berkat. Jangan moga-moga disamber geledek. No. Tapi mari. Inilah cara membalas kebencian dengan kebaikan. Saudara, memang firman Tuhan beda dengan arus dunia. Jahat balas dengan jahat. Tapi justru Alkitab mengajar. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, dunia ini pernah mengalami 2 kali perang dunia. Dan yang lebih parah itu adalah Perang Dunia Kedua. Dimulai tahun 1942 dengan penyerangan oleh tentara Jepang di Pearl Harbor
pangkalan militer Amerika di Hawaii. Dan berakhir dengan menyerahnya Jepang tahun 1945 setelah Hiroshima dan Nagasaki dibajar oleh tentara sekutu dengan bom atom. Nah, yang menarik saudaraku, setelah selesai Perang Dunia Kedua, beberapa tahun kemudian, tepatnya 1952, di Tokyo, Jepang, diadakan sebuah ibadah di mana orang begitu tertarik mau datang. Dan akibatnya ribuan orang Jepang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena yang melayani adalah 2 orang yang bernama, saudaraku, yaitu Jacob Deshasor dan Mitsuo Fuchida. Siapakah orang ini? Jacob adalah seorang pilot tentara Amerika yang ditangkap pada waktu Perang Dunia Kedua. Bahkan dipenjara dan disiksa 40 bulan lamanya oleh orang Jepang. Dan betul-betul Jacob ini penuh kebencian dengan orang Jepang. Orang Jepang sadis sekali kalau membantai, kalau betul-betul menyiksa. Tapi satu kali ketika Jacob dipenjara, Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Awalnya dia menolak, tapi akhirnya dia hancur hati. Dia nangis dan akhirnya dia mengampuni orang Jepang. Bahkan mendoakan bagi keselamatan orang Jepang. Dan Jacob buat nasar. Tuhan, kalau engkau lepaskan aku dari penjara, aku masih hidup. Aku mau jadi berkat bagi orang Jepang. Untuk ke Jepang kembali dan memberitakan Injil. Saudara, orang yang kedua adalah Mitsuo Fuchida. Dia orang Jepang. Siapakah dia? Dialah pemimpin pilot pasukan kamikaze untuk menghajar menyerang Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika di Hawaii. Dialah pemimpinnya, dialah komandernya yang menghajar begitu kejam tentara-tentara Amerika yang sedang tidak siap, pagi-pagi buta. Tetapi tahun 1950, akhirnya Mitsuo Fuchida mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kenapa orang ini mau terima Yesus? Karena dia melihat kebaikan orang-orang Kristen. Saudara tahu, anak buahnya yang dibebaskan dari tawanan perang Amerika. Waktu dia temui, mereka cerita bagaimana tentara Jepang diperlakukan baik sekali oleh orang-orang Amerika di dalam penjara. Dan mereka cerita tentang seorang wanita Amerika yang bernama Peggy Koffel. Yang melayani mereka di penjara dengan baik. Dan siapakah Peggy Koffel ini? Kedua orang tuanya adalah misionari yang dikirim ke Jepang sebelum Perang Dunia Kedua. Tapi akhirnya kedua orang tuanya dicurigai sebagai mata-mata Amerika. Dan saat mereka lagi berdoa, dipancung kepalanya oleh orang Jepang. Mendengar berita itu, Peggy Koffel anak ini benci sama orang Jepang. Dia betul-betul mau membalas orang Jepang. Di Amerika tiba-tiba dalam kebenciannya, Peggy mendengar suara Tuhan. Ampuni musuhmu. Dia hancur hati, dia lepaskan pengampunan. Dia ampuni para pembunuh orang tuanya. Lalu dia berkata, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan buat Jepang? Berdoa bagi keselamatan orang Jepang. Dan yang kedua, aku mau pakai kamu untuk melayani orang Jepang. Peggy akhirnya dia serahkan dirinya. Dia akhirnya mau jadi volunteer, melayani tahanan orang-orang Jepang, tentara-tentara Jepang yang ditahan oleh Amerika. Dan dia layani dengan baik. Sampai tentara Jepang itu tanya, kenapa kamu begitu baik? Dan dia cerita bagaimana orang tuanya dibunuh di Jepang. Dan mereka kaget. Lalu dia berkata, namun aku bisa mengampuni kalian. Aku mendoakan orang Jepang. Karena ada Yesus. Dan itu membuat banyak orang-orang di penjara, tentara Jepang juga bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan akhirnya kisah hidup Jacob Deshasor ini juga
akhirnya membuat Fukida mau terima Yesus. Dan tahun 1952 mereka berdua sama-sama melayani ibadah KKR di Jepang. Ribuan orang bertobat. Bahkan dibawa Fukida juga ke Amerika. Ribuan orang bertobat. Karena ternyata kasih mengalahkan kebencian. Love is never failed. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bunuh pembenci kita dengan kebaikan. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara kita membunuh pembenci kita? 1 Timotius 4 ayat 15. Paulus berkata, kerjakanlah semuanya itu. Apa itu? Semua perintah Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kemajuanmu dilihat oleh semua orang. Supaya kamu mengalami kemajuan. NLT version berkata, so that everyone will see your progress. Orang-orang melihat kemajuan hidupmu. Termasuk para pembenci Anda. Ketika mereka melihat, wow, hidupmu semakin maju. Yang ketiga, bunuh pembencimu dengan kemajuanmu. Kill your haters with your progress. Saudara, kenapa kita harus tambah maju saat orang tambah membenci kita? Kita kan bisa punya alasan, oh banyak orang benci aku, udah aku mundur aja, udah aku menyerah aja. Dengar, jangan pernah Anda mundur. Kenapa? Hal yang paling ditunggu oleh para pembenci kita adalah saat kita jatuh, saat kita lemah, dan menyerah kalah. Kalau Anda gara-gara dibenci, malah Anda keluar dari kerjaan, Anda malah berhenti dari pelayanan, Anda malah berhenti ke gereja, maka musuh Anda, haters Anda akan sorak-sorak. Yeay, itu yang kami tunggu-tunggu. Tapi saya ajari cara Tuhan. Bunuh para pembenci Anda dengan kita semakin maju. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Sehingga melalui perbuatan baik kita, kemajuan kita dalam berbuat baik, kita bisa membungkam mulut orang-orang yang benci kita. Terjemahan bahasa sehari-hari, sebab Allah mau supaya dengan perbuatan-perbuatanmu yang baik, kalian menutup mulut orang yang bercakap bodoh. Termasuk para haters yang suka nyinyir. Waktu mereka melihat, wow, kamu tambah maju ya dalam pelayanan, kamu tambah maju ya dalam kerohanian, kamu tambah maju ya dalam prestasi kerja. Mereka terbungkam. Dan lihat bagaimana ini dilakukan oleh Yusuf, anak Yakub. Bagaimana cara Yusuf membungkam para hatersnya? Kakak-kakaknya. Orang-orang Mesir, termasuk Potifar dan istrinya yang memfitnah dia sampai masuk penjara. Yusuf membungkam mereka semua dengan apa? Kemajuan Yusuf. Sampai semua kakak-kakaknya yang benci sujud di depan dia, mengakui, minta, mohon supaya dapat diberikan bahan makanan. Kenapa? Mohon pengampunan. Kenapa? Karena mereka melihat Yusuf gak tambah hancur berantakan, tapi malah mereka Yusuf sukses jadi penguasa di Mesir. Saudara, ketika banyak haters, lalu Anda mundur dari Tuhan, Anda ancur-ancuran, ngedrugs, judi, alkohol, cerai, itu yang akan semakin diketawain oleh para musuh Anda. Tapi saat mereka melihat Anda semakin cinta Tuhan, semakin keluarga Anda baik, semakin Anda maju dalam pekerjaan, semakin Anda maju dalam pelayanan, jadi berkat. Maka percayalah, itu cara kita membunuh para haters kita. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Cara menunjukkan kemajuan kita bagaimana? Terus tingkatkan prestasi dan pencapaianmu. Semakin maju dalam kerohanian, semakin maju dalam pelayanan, kerjaan semakin bagus. Walaupun ada orang iri memfitnah Anda di kerjaan. Wih, tapi akhirnya orang lihat kamu, saudara dan saya tambah kerja lebih baik, prestasinya baik. Maka itu membungkam. Jadi jangan bungkam pakai
Kain. Bungkam pakai kemajuan saudara. Enggak, yang setuju katakan yes. Lalu saudaraku, keluarga Anda tambah harmonis. Itu akan membungkam, menutup mulut mereka semua. Mau nyinyir apa lagi? Bahkan terus tingkatkan kebahagiaanmu. Semakin Anda susah, sedih, stres, gara-gara haters, malah Anda disorak-sorakin. Tapi semakin Anda bahagia, mereka tambah gondok. Tapi yang saya pesankan, jangan kebahagiaan yang palsu. Nggak ada yang amin, amin. Oh posting pokoknya kayaknya bahagia. Padahal tiap hari berantem terus, ya itu namanya palsu, fake. Tapi benar-benar bahagia. Karena kita melepaskan pengampunan dan kita akhirnya mengalami true happiness. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan semakin hidup bijaksana. Saudara, hari-hari ini kan banyak ujaran kebencian. Banyak berita yang membingungkan kita. Banyak pengajaran hamba-hamba Tuhan yang membingungkan kita. Ini yang benar yang mana dan sebagainya. Saudara nggak usah bingung. Yesus sudah ngomong. Kamu bisa kenal buah itu baik atau tidak dari apanya? Halo, dari apanya? Kamu bisa kenal pohon itu baik atau tidak dari apanya? Dari buahnya. Buahnya baik atau tidak? Nah ini penting loh. Katakan amin. Nah orang-orang outsider kita, para haters kita di luar, bisa lihat gereja ini baik atau tidak. Dari apanya? Buah saudara. Ada suami yang cerita gini. Pak, saya bertobat terima Yesus itu karena istri saya. Oh ya, kenapa? Dulu sewaktu saya tidak kenal Tuhan jahat. Saya suka nyiksa dia, kasar sama dia. Bahkan saya larang dia ke gereja. Tapi dia semakin mencintai saya. Dia melayani saya dengan baik sebagai seorang istri. Bahkan dia benar-benar melakukan yang terbaik. Sampai lama-lama saya sendiri yang merasa enggak enak, Pak. Terus saya akhirnya izinkan dia ke gereja. Dari saya mengantar dia ke gereja. Tapi dari buahnya yang baik, lama-lama saya ikut masuk ke gereja. Bahkan sekarang saya rajin ke gereja. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tunjukkan buah yang baik. Nah bagaimana suami kita bisa bertobat kalau istri tambah berontak, tambah marah, tambah kemudian tidak mau taat. Saudaraku, itu tidak mendatangkan kebaikan. Hamba Tuhan ngajar apapun, coba cek dari buahnya. Untuk kebaikan, kemuliaan Tuhan, atau malah yang buruk. Nah kalau sampai gara-gara orang mendapat ajaran tertentu, malah suka berontak, suka emosi, kemudian melawan otoritas, melawan bos di kerjaan, melawan kemudian otoritas keluarga, melawan gembala. Jelas itu tidak buah yang baik. Hari ini belajar untuk kita hidup semakin bijaksana sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, bunuh pembencimu bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara Tuhan. Saudara, yang pertama bunuh pembencimu dengan permainan cantik. Tidak cuma pakai heart, use your head, kata Paulus. Kita harus pakai hikmat, kecerdasan, jadi jawaban, supaya mereka dapat jawaban. Kekristenan tidak awan-awan, tapi kekristenan juga harus bisa menjawab setiap pertanyaan. Yang kedua, bunuh pembencimu dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Taburi terus kebaikan. Maka percayalah, pembelaan Tuhan akan nyata. Yang ketiga, bunuh pembencimu dengan kemajuanmu. Jangan malah mundur, jangan malah menghasilkan buah yang jelek. Semakin maju, semakin cinta Tuhan, semakin sukses dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Maka engkau akan membungkam para pembenci kita. Siapa mau benar-benar menang atas kebencian? Yang mau angkat tangan saudara. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.